seolah-olah nih Said Didu membuat berita atau membuat tuduhan bahwa PSN PIK 2 itu menyengsarakan rakyat, teman-teman ya, menyengsarakan rakyat. Oke. Apa yang diberitakan Said Didu ini, teman-teman ya, bahwa seolah-olah masyarakat itu menentang PIK 2. Ya, kalau saya lihat berita-berita yang beredar ini banyak dilebih-lebihkan. Jadi contoh, ada truk waktu itu melintasi di Tangerang, di sana di daerah Teluk Naga, ya, terus menabrak bocah kecil, sehingga masyarakat sekitarnya marah nih, karena truk itu menabrak bocah kecil. Akhirnya truk-truk di situ pada dijarah, ya. Nah, dibikinlah berita, dibikinlah sebuah tuduhan, dibikinlah sebuah hoax, ya, seolah-olah masyarakat itu yang ada di situ menentang PIK 2, padahal nyatanya tidak ada yang dia tentang, bukan PIK 2-nya, tetapi aksi ugal-ugalan dari supir truk yang menabrak anak kecil tersebut, teman-teman ya. Jadi kita harus membedakan, teman-teman, antara mana berita yang fakta dan mana berita yang cenderung hoak dan fitnah, atau hanya untuk menyudutkan dan memeras pihak tertentu, teman-teman ya. Jadi dibilang di sini judulnya Forum Aksi Kunjungi Masyarakat Terdampak PSN PIK 2 desak ya proyek dihentikan. Dibilang 50 anggota Forum Alumni Kampus seluruh Indonesia akan melakukan kunjungan ke kawasan PIK 2 Provinsi Banten menggunakan bus dan kendaraan pribadi. Itu direncanakan akan terjun langsung untuk melakukan survei dan mencari tahu kasus penggusuran lahan warga yang sedang terjadi di masyarakat di kawasan itu. Dibilang ya, wilayah terbentang di beberapa kabupaten di pantai utara Banten. Atas nama Presidium Forum Aksi, kami menyatakan prihatin, dibilang, dengan sikap penyerobotan lahan sepihak oleh developer mengatasnamakan proyek strategis nasional atau PSN ya. Dibilang ini merupakan pelanggaran HAM. Oke, dan jadi tuduhan-tuduhan di sini dibilang Said Didu, pengembang developer PIK 2 menganggarkan dana yang sangat besar untuk proyek tersebut. Dibilang mencakup luas lahan 1,756 hektar, diproyeksikan mencapai 65 triliun. Mereka memperoleh keuntungan luar biasa, yaitu sekitar 20.000 triliun rupiah dengan menjual tanah kepada konsumen sekitar 30 juta per meter. Bla 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 bla, teman-teman ya. Kita sudah tahu ini hal-hal yang sangat mendasar lah ya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh negeri di dunia ini, di mana-mana ya, selalu penduduk kota atau developer itu dia datang ke daerah-daerah untuk membangun. Ya, kita lihat Amerika misalnya ya. Amerika itu berapa banyak pedesaan atau kampung-kampung Indian itu yang udah dirubah menjadi pemukiman warga ya kulit putih di situ, teman-teman ya. Banyaklah negara-negara lain pun juga gitu. Indonesia pun ya, kalau kita boleh bilang, Kelapa Gading dulunya juga rawa-rawa. Dulunya juga pemukiman warga ya, warga kampung. Itu juga digusur ya. Kelapa Gading itu digusur, sekarang menjadi perumahan-perumahan mewah, teman-teman ya. Jadi memang perkembangan zaman seperti itu. Kalau mereka beli tanah harganya dulu 30.000, sekarang misalnya mau jual 30 juta, ya itu normal-normal aja. Ya kenapa? Karena kita tahu harga tanah pun dari tahun ke tahun sudah pasti naik. Itu yang pertama, teman-teman ya. Kedua, tudingan Said Didu ini, kalau memang benar si PSN PIK 2 ini mengambil, merampas tanah masyarakat, memaksa, ada pemaksaan dan lain-lain, kenapa kok nggak dilaporkan ke polisi ya? Kalau saya lihat justru tindakan Said Didu ini di sini sebagai atau merupakan tindakan premanisme, teman-teman. Kenapa saya bilang itu premanisme? Dia bawa ormas, dia menghasut masyarakat agar supaya menghalang-halangi atau merusak bisnis dari PIK 2. Ya, dan saya katakan kepada teman-teman, yang namanya dia mau demo apa segala macam tetek bengek, ya itu nggak mungkin nggak ada penyandang dananya.
Ya, saya yakin di belakang Said Didu ini ada yang memberikan support atau istilahnya backingannya teman-teman ya. Jadi ada backingan, apakah musuh-musuhnya PIK 2 di sini ataukah itu adalah dari pihak cukong tertentu, kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi saya yakin dan saya pastikan Said Didu itu bukan pembela masyarakat. Ya, kenapa saya bilang dia bukan pembela masyarakat? Karena yang dia sebarin hoax. Ya. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya yang dilakukan oleh PIK ataupun developer lain, ya teman-teman bisa melapor ke LQ, kita juga bisa membantu ya. Tapi saya sudah telusuri ternyata Said Didu itu ketika kita somasi pun nggak berani datang teman-teman ya, nggak berani datang, dia nggak punya nyali. Sebagai mantan menteri ya, dia ini nggak jelas ya. Kenapa saya bilang nggak jelas ya? Untuk apa dia seperti itu ya? Dan saya lihat juga ada pihak-pihak yang membantu ini ya, adalah pihak-pihak yang sekarang ini anti government teman-teman ya, atau pihak-pihak yang berlawanan berseberangan dengan pemerintah yang saat ini. Saya bacakan lagi di sini ada berita dari Fajar ya, yang membela Said Didu ini adalah Mahfud MD, teman-teman. Dibilang di sini di fajar.com, ya Mahfud MD tegaskan Said Didu hanya gunakan hak konstitusionalnya. Muanas melarang beropini. Saya bacakan ya isinya. Kuasa hukum pengembang PSN PIK 2, Muanas Alaidit, mengingatkan ex-Menko Polhukam Mahfud untuk tidak beropini terkait kasus yang menyeret mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Saran saya sebaiknya soal kasus hukum Said Didu, Pak Mahfud tidak beropini, apalagi kasus sudah naik ke penyidikan, kata Muanas Alaidit. Sebab Mahfud merupakan ahli hukum yang memiliki follower besar. Bahaya kalau awam percaya kita sudah menarik kesimpulan kasusnya padahal tidak paham duduk perkara sebenarnya. Dikatakan Said Didu itu dilaporkan oleh sejumlah kepala desa yang tergabung dalam APDESI karena pernyataan yang beredar di sejumlah media sosial tanpa data dan fakta. Dia menuduh semua pejabat pemerintah daerah dari pusat sampai daerah hingga RT RW sudah jadi kaki tangan pengembang untuk menggusur rakyatnya, tutur Muanas ya. Akibatnya terjadi keresahan di masyarakat, khususnya sejumlah daerah di Kabupaten Tangerang. Warga mencurigai kepala desa seolah-olah ada kerjasama dengan pengembang dengan semua perangkat desa untuk menyengsarakan rakyatnya. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana Pak Mahfud ini ya dibilang beropini bahwa Said Didu hanya gunakan hak konstitusional. Hak konstitusional ini ya menjamin masyarakat untuk berbicara ya, beropini kalau sesuai fakta. Kalau dia beropini, bukannya beropini tapi dia tujuannya untuk meresahkan masyarakat, membuat hoax, itu sudah nggak baik teman-teman ya. Apalagi saya tahu di beberapa wawancaranya si Said Didu, dia ini sangat sekali rasis teman-teman ya. Jadi saya sangat benci orang yang rasis. Kenapa? Orang yang rasis ini akan memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia ya. Saya mungkin kulitnya kulit minoritas ya, Chinese, lebih terang ya, matanya sipit dan lain-lain lah yang mungkin orang-orang pikir melihat saya sebagai seorang Chinese. Tetapi ya teman-teman, hati dan jiwa saya ini nasionalis ya, dan saya yakin mungkin banyak pribumi-pribumi di luar sana ya yang bahkan menjual negara Indonesia ya, korupsi, menyengsarakan masyarakatnya, di mana saya malah justru membantu masyarakat termasuk yang pribumi yang ditindas teman-teman ya. Jadi saya nggak suka ketika orang tuh terlalu rasis melihat loh ini keturunan Cina, wah Cina terus di situ ya. Padahal kita lihat ya asal muasalnya sebenarnya kayak Anies juga bukan pribumi Indonesia, orangnya juga berasal dari luar negeri, dari Arab, dari India di situ ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya kenapa malah justru Arab Saudi dianggap itu sebagai pribumi? Arab Saudi itu punya negara sendiri, teman-teman. Ya, saya lihat di sini bahwa
Mahfud MD adalah salah satu orang, salah satu pihak dan salah satu tokoh ya yang tujuannya memperkeruh. Ya, Mahfud MD itu siapa? Dulu Menko Polhukam, ya. Sekarang dia muncul di podcast-podcast, dia jelek-jelekin pemerintah, jelek-jelekin hukum. Ya, dia bilang bahwa pemerintah nggak becus, banyak ono, banyak maling, banyak ini, ya. Penegakan hukum nggak benar. Lah dia itu dulu sebagai Menko Polhukam ya membawahi kepolisian, kejaksaan, bisa dia koordinasikan. Kerjaan dia apa selama 5 tahun lebih menjabat sebagai menteri? Itu pertanyaan saya. Ya, apa yang pernah dia lakukan? Pernah nggak dia tangkap maling-maling tersebut? Ya, berani nggak dia melawan kejaksaan, oknum-oknum kejaksaan, oknum-oknum kepolisian yang menjadi backingan judi online dan lain-lain? Tidak, dia nggak berani. Dia pengecut, dia banci. Ya, kenapa saya bilang tindakan dia tuh nggak berani melawan oknum-oknum. Selama 5 tahun pemerintahan dia sebagai Menko Polhukam, tidak ada satupun prestasi di mana dia berani melawan oknum aparat penegak hukum. Ya, oknum kepolisian, oknum kejaksaan, nggak berani, dia cemen teman-teman ya. Tapi sekarang dia bilang ya kan, wah ada lift khusus dia dan lain-lain di situ ya, cerita-cerita yang memang ceritanya benar. Nah permasalahannya kapan lu tahu? Dia tahu, dia bilang ketika dia menjabat ketua MK. Ketua MK kan dia menjabat sebelum dia menjabat Menko Polhukam. Jadi seharusnya ketika dia menjabat Menko Polhukam, dia bisa membersihkan hal tersebut. Dia bisa mencegah hal tersebut. Dia bisa mengurangi hal tersebut. Dia bisa menindak oknum-oknum tersebut. Tetapi itu tidak pernah dilakukan oleh Mahfud MD, teman-teman ya. Jadi disinilah saya tidak respect sama orang seperti itu. Ya, Mahfud MD selalu bilang dirinya suci. Ya, dirinya muslim yang baik, dirinya muslim yang lurus ya. Tapi yang saya lihat yang dia lakukan di masyarakat sekarang ini menyebar hoak, menyebarkan keresahan. Karena apa? Karena partai yang dipilih oleh dia yaitu partai PDIP itu tidak masuk di dalam pemerintahan. Karena partai dia nggak dapat bagi-bagi kue. Karena dia tidak terpilih menjadi pejabat atau menteri di kabinet Prabowo ya. Disitulah makanya dia sakit hati ya, dia bicara untuk jelek-jelekin ya. Tujuannya apa? Tujuannya semoga dia berpikir kabinet Prabowo ketika ingin dia diam, dia akan diangkat, diambil, dipilih menjadi menterinya atau dikasih kue, dibagi kue juga. Untuk apa? Biar diem di situ teman-teman ya. Tapi saya katakan teman-teman ya, saya katakan orang-orang seperti ini tidak akan membangun negara Indonesia. Ya, dia hanya tipe orang yang bisa mengkritik tanpa memberikan solusi. Hal yang sama dengan Said Didu, ya. Namanya tempat sampah, sampah sama sampah itu 11-12, teman-teman ya. Saling bersatu, sama-sama bau di situ. Said Didu pun sama, hanya bisa memberikan kritik. Tapi apakah dia bisa memberikan solusi? Tidak. Ketika dia jadi menteri, apakah dia punya prestasi? Tidak. Ya, saya kasih tahu teman-teman. Dibutuhkan orang yang berani bertindak, bukan hanya orang yang berani berkritik. Lu berani mengkritik kejaksaan, berani mengkritik Mahkamah Agung sekarang kan. Ketika dia jadi Menko Polhukam, berani nggak dia mengambil tindakan? Ya. Ketika Bawas MA tidak berfungsi, ya kan, apakah dia melakukan tindakan, memeriksa, mencopot orang-orang Bawas MA? Tidak, nggak berani dia. Ya, ketika kepolisian terjadi semacam Ferdy Sambo dan lain-lainnya, ya kan, apakah dia melakukan pemfilteran, pembenahan, perbaikan di institusi kepolisian? Tidak, nggak ada tindakan yang dilakukan teman-teman. Ya, malah terkesan mereka tuh takut dibongkar oleh Ferdy Sambo borok-boroknya oknum polisi yang lain. Jadi ini teman-teman ya, saya mau teman-teman itu berpikir cerdas, berpikir pintar. Saya kasih tahu dan saya jujur, saya dulunya penjahat. Kenapa saya bilang dulunya saya penjahat? Dulunya saya nyogok, saya nyuap. Dan itu adalah perbuatan melanggar hukum, perbuatan melawan hukum. Ya. Tapi saya sadar bahwa perbuatan saya itu salah dan saya tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Ya,
Dan saya yakin akan banyak polisi-polisi dan jaksa-jaksa yang baik yang mau merubah agar Indonesia ini bebas dari korup. Bapak Presiden Prabowo sendiri pun sudah bilang bahwa Indonesia tidak akan maju jika tidak bebas dari korupsi. Beliau pintar, dia udah tahu. Dia sudah tahu bahwa Indonesia tidak akan maju jika tidak bebas dari korupsi. Dan di mana itu dimulai? Itu dimulai dari diri kita masing-masing, teman-teman. Kalau kita menjadi agen koruptor, maka Indonesia nggak akan bersih. Ya, orang nggak akan menerima korupsi jika kita tidak akan nyuap. Kalau saya nyuap, berarti ada yang nanti terima suapan itu, saya menjadi alat bagi dia untuk korupsi. Ngerti ya teman-teman ya? Tapi kalau nggak ada yang mau nyuap, ya seluruh masyarakat maunya lurus, ya tidak mau memberikan kesempatan untuk menyuap, baik itu jaksa, polisi maupun hakim, maka oknum-oknum itu akan kelaparan dengan sendirinya. Ya, dan kita harapkan untuk berkurang. Ini adalah salah satu ya beban moral yang menjadi tanggung jawab dari masyarakat Indonesia, teman-teman. Saya keturunan Chinese, ya, tapi I'm Indonesian, ya. Di hati saya, darah saya ini mengalir darah Indonesia. Saya ke Cungko baru sekali dan itu pun hanya berobat. Saya nggak kenal, nggak ada saudara di sana, teman-teman ya. Saudara-saudara saya, kalian ini yang ada di Indonesia. Mau kalian pribumi, mau kalian itu Arab, keturunan ya. Saya dekat kok dengan mereka. Ya, bahkan FPI, Habib Rizik, saya nggak menganggap dia itu sebagai, wah ini apa nih orang Muslim, terus saya menjadi sara gitu. Tidak. Saya menganggap mereka itu saudara saya, walaupun kita tidak seiman. Ya, dan bukan hanya Habib Rizik, bukan hanya beliau. Ya, bahkan Babe Aldo dan lain-lain lah di situ ya. Saya anggap mereka itu kawan-kawan saya. Orang-orang Batak juga kawan-kawan saya, teman-teman ya. Banyak. Tetapi saya melihat di sini bagaimana ada oknum-oknum ya tertentu seperti Said Didu yang kalau ngomong di podcast selalu bilang PIK mendirikan negara Cina dalam Cina. Cina mulu. Cina yang mana? Cina yang mana? Teman-teman saya banyak yang di PIK. Ya, minoritas Cina, tapi mereka nggak lahir di Cina, lahirnya di Indonesia. Mereka warga negara Indonesia. Kenapa lu sebut Cina mulu? Ya, itulah kata-kata dan perbuatan yang ya berakibat memecah belah bangsa. Itu yang saya tidak mau. Dan saya akan jadi yang terdepan. Saya kasih tahu teman-teman ya, saya melihat Said Didu versus PIK 2. Menurut Anda mana yang menang? Menurut Anda mana yang benar? Ini dua hal yang berbeda. Ya. Kalau benar, itu keyakinan kita masing-masing. Keyakinan saya sama orang lain bisa berbeda. Keyakinan saya sama temannya Said Didu bisa beda. Kalau keyakinan teman Said Didu, temannya pasti menganggap bahwa Said Didu yang benar. Atau Mahfud MD bisa menganggap Said Didu yang benar. Kenapa? Karena Mahfud MD itu punya kepentingan. Dia nggak suka sama PIK 2 atau Pak Agwan. Kenapa dia nggak suka sama Pak Agwan? Ya, saya kasih tahu. Mahfud nggak suka karena dia di PDIP. PDIP itu sekarang berseberangan sama pemerintah. Sedangkan Agwan, Bapak Agwan ini, dia adalah pendukung pemerintahan. Dia pendukung setianya Jokowi dan Prabowo. Ya, jadi saya kasih tahu teman-teman, itu pendapat politik. Beda pandangan politik. Saya tidak masuk di dalam peperangan politik. Ya, saya nggak mau ikut campur dalam pandangan politik. Yang saya mau review saat ini hanyalah pandangan hukum, teman-teman ya. Secara hukum saya sudah melihat apa yang dilakukan oleh Pak Agwan tidaklah melawan hukum. Karena apa? Karena sudah ada laporan polisi kalau misalnya dia dianggap merampas sebuah tanah, dia udah pernah dilaporin. Ya. Dan hasil laporan polisi itu menyatakan dia nggak bersalah. LP bahkan dihentikan ya terhadap PIK 2. Sekarang Said Didu ya membuat hoak. Saya kalau ditanya pendapat saya siapa yang menang, saya yakin yang menang pasti PIK 2. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, karena saya menilai
secara hukum kata-kata yang diucapkan oleh Said Didu adalah kata-kata melanggar hukum, teman-teman. Ya, kata-kata melanggar hukum. Ya, saya saja nih kalau saya benci sama Said Didu, saya udah laporin dia ke polisi waktu itu. Karena kenapa? Dalam podcastnya dia menimbulkan rasa kebencian terhadap etnis China, gitu loh, etnis Chinese, minoritas. Sehingga nanti saudara-saudara saya yang seetnis sama saya akan menjadi korban kebencian orang-orang pribumi. Itu yang dia berusaha timbulkan, sehingga masyarakat politik ya dan keamanan Indonesia menjadi tidak tenang, menjadi ribut.